Pemirsa yang insya Allah selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hutang memang diperbolehkan. Di dalam kehidupan manusia ini boleh kita berhutang. Nabi dengan sangat berhati-hati dengan hutangnya. Ketika itu baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pengen beli makanan. Lihat Rasul ibu, Rasul pengen beli makanan, tapi Rasul tidak ada apa-apa ingin membayar, tapi sangat ingin tidak mengajarkan hutang. Ar-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam beliau menggadaikan baju perangnya, baju besi. Digadaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun hutang diperbolehkan, apalagi memang suatu kepepet yang memang kita harus hutang. Tapi alangkah bagusnya semaksimal mungkin kita kurangi dan kita tahan. Lihat Rasul kalau pengen ibu, Rasul itu sehari, bahkan 2 hari, bahkan 3 hari tidak masuk makanan di dalam perutnya. Tapi Rasul tidak mau berhutang. Bahkan sampai suatu ketika Rasul lagi sholat subuh. Ketika Nabi lagi sholat subuh, sahabat-sahabat mendengar seperti suara retakan batu, tabrakan batu yang keretak-keretak bunyinya. Pada saat itu sholat subuh, sahabat-sahabat melihat mendengar Rasul itu mendengar, sahabat mendengar suara itu. Dan dilihat setelah salam selesai sholat daripada sholat subuh, dilihat Nabi itu mukanya sedikit pucat. Ditanya sama sahabat, ada apa engkau wahai Rasul? Nabi bilang tidak, aku tidak ada apa-apa. Ditanya lagi, ada apa engkau wahai Rasul? Ditanya terus sama sahabat, ditanya terus. Maka Nabi membukakan pinggangnya, Nabi bukakan sorban yang mengikat pinggangnya. Ternyata di dalam sorban itu Nabi kumpulkan batu-batu kerikil-kerikil untuk mengikat perutnya. Kenapa? Apa kata baginda Nabi besar Muhammad? Aku sudah 2 hari belum makan. Diganjel pakai batu oleh Rasul. Ini pengajaran yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tidak ingin kita berhutang walaupun hutang diperbolehkan. Karena sangkutan sama manusia tadi dikatakan, sangkutan sama manusia ini ibu lebih repot daripada sangkutan sama Allah. Allah Rahman, Allah Rahim. Kita punya sangkutan tadi dikatakan, kita punya sangkutan kepada Allah. Misalnya kita hutang nazar. Meninggal belum sempat nazar, insya Allah mendapatkan rahmat, atau ahli warisnya yang menazarkan, mendalankan itu nazar. Tapi kalau hutang sama manusia, manusia ini kan sifat manusia kebanyakan bakhil, pelit. Sehingga tidak mau melunasi hutang, tidak usah sampai akhirat saya tagih hutangnya. Biasanya manusia. Maka ada doa kalau kita punya hutang. Doa ini walaupun memenuhi daripada langit, insya Allah ajaran daripada Nabi hutang ini bisa ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikan rezekinya. Kita baca bersama-sama ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ikfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Ini doa yang sangat hebat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasul mengajarkan, ya Allah cukupkan aku dengan sesuatu yang halal daripada yang haram. Cukupkan aku daripada yang halal daripada yang haram, dan cukupkan aku dengan kemuliaan amman siwak, kemuliaan yang memang harusnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Masya Allah, jazakallah khair Habib. Afwan. Jamaah, mau lanjutin lagi tausiahnya? Kalau gitu sekarang kita hipnoterapi Islami ya. Ada yang mau ikut praktek? Mau ya? Oh, kalau mau suaranya lemas banget. Mau ikut praktek? Masya Allah, kalau gitu langsung aja saya panggil Kang Asep Bruder dan juga bintang tamu kita Bang Sapri. Bang, mohon izin Bang, maju Bang. Ayo Bang. Kita praktek hipnoterapi Islami. Jadi nanti nih jamaah yang ada di rumah bisa praktek bersama-sama dengan kita. Jamaah yang ada di studio juga jangan malu, jangan takut jelek di depan kamera. Pokoknya fokus aja ya Kang ya. Betul sekali. Silakan Kang Asep. Ya,
Terima kasih Bapak Ibu yang ada di studio dan pemirsa yang ada di rumah yang memiliki masalah kegundahan hati akibat dari hutang terutama ya. Kemudian yang sudah masalah dengan masalah berdebar-debar, keringat dingin, pusing vertigo, ada pegel di sini. Yuk kita ikutin sekarang. Hipnoterapi Islami itu adalah terapi emosi dan pikiran, terapi hati, terapi kolbu. Yang di situ adalah cara komunikasi antara hati dengan hati. Cara komunikasi yang cabang dari ilmu psikologi. Jadi ini adalah ilmu sangat ilmiah, bahkan sangat ilmi alami dan islami karena akan dimasukkan ke rasa-rasa sugesti-sugesti ketauhidan, ketenangan, ketentraman. Karena yang paling mahal dalam hidup ini adalah kebahagiaan. Sebanyak apapun harta kita kalau ini nggak bahagia nggak ada artinya. Dan hanya akan bahagia kalau dalam batin kita hanya ada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa Safri? Ya silakan. Bapak Ibu yang ada di sini yang mau ikutan terapi acungkan tangannya. Yang mau ikutan terapi ya. Mau ikut silakan. semua ya. Mau ikut semua ya. Yang di rumah juga mana ya yang di rumah ikutin. Oh Jamaah mau ikut semua pasti. Ya, boleh tiduran, boleh duduk, yang penting santai, jangan sambil nyetir ya sahabat-sahabat semuanya. Baik, sekarang siapkan diri jiwa kita dan rasakan, hadirkan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah selalu hadir tidak? Selalu ada, selalu hadir, selalu mendetakkan jantung kita. Sekarang rasakan bahwa kita pegang tangan oleh tangan kanan, dada sebelah kiri, di sini letaknya jantung, dada sebelah kiri pegang. Sambil tarik nafas yang dalam, keluarkan lewat mulut. Tarik nafas lagi yang dalam, keluarkan lewat mulut. Bagus, tarik nafas lagi. Boleh sekarang tutup matanya pelan-pelan dan rasakan detak jantung kita. Allah yang mendetakkan jantung kita, bukan suami kita, bukan istri kita. Mungkin sekarang selama ini kita bergantung kepada makhluk, kepada dokter, kepada terapis, kepada suami, kepada ustadz, kepada siapa saja. Ternyata salah, kita bergantung kepada yang lemah, maka kita merasa lemah jiwa kita. Mari kita rasakan, tarik nafas lagi yang dalam. Keluarkan lewat mulut dan rasakan Allah yang sangat dekat. Wa nahnu aqrabu min hablil warid. Rasakan Allah sangat dekat. Allah yang mendetakkan jantung kita. Pak Sapri, ibu-ibu, bapak yang ada di sini dan di rumahnya masing-masing. Tarik nafas lagi. Keluarkan lewat mulut. Rasakan detak jantungnya. Tidak ada satu orang pun yang bisa mendetakkan jantung kita kecuali Allah Azza wa Jalla yang maha baik, maha indah, yang perhatiannya tidak pernah terputus sekejap mata pun. Tarik nafas lagi, kendorkan tubuhnya. Dan sekarang pada saat hitungan ketiga, izinkan tangannya jatuhkan, yang kanan itu jatuhkan ke paha pada hitungan ketiga. Pada saat jatuh tangannya hitungan ketiga nanti, maka izinkan tubuhnya kendor, rileks, santai, nyaman dan dengarkan suara saya. 1, 2, dan 3, jatuhkan tangannya, tidur. Tidur lebih dalam lagi, lebih rileks lagi, tidur lebih dalam lagi. Lebih rileks lagi, lebih santai lagi, lebih nyaman lagi. Kendorkan tubuhnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Karena ingin sekali merasakan indahnya hidup. Merasakan nyamannya ketenangan batin. Yang tidak ada ketenangan. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hati hanya akan tenang. Harta tidak menenangkan. Kendaraan yang mewah tidak akan menenangkan sedikit pun. Rumah yang megah tidak akan tenang sedikit pun. Istri yang cantik, suami yang gagah, yang banyak uang tidak akan menenangkan sedikit pun. Kecuali semua itu dibawa kepada Allah Azza wa Jalla. Untuk mendekat kepada Dia yang maha indah. Maka dari itu dengarkan suara saya yang punya masalah di jantung, punya masalah di kepala, di lambung, kaki yang suka kesemutan, pinggang suka pegal. Dengarkan suara saya, ikuti karena ingin disembuhkan oleh zat Allah yang maha penyembuh. Dan sekarang saya hitung dari 10 sampai 1. Setiap hitungan mundur semakin rileks, semakin santai, semakin nyaman. Tutup tetap matanya. 10, tidur semakin dalam lagi. 9, 100 kali lipat lebih lelap dari sebelumnya. Kendorkan, jangan tidur nyenyak, lebih rileks lagi.
Kendorkan tangannya. 7, 100 kali lipat lebih kendorkan. 6, kendorkan. 5, bagus, kendorkan lagi karena ingin disembuhkan oleh Allah. Semakin ibu kendorkan, maka rasakan aliran darah semakin kendor, semakin lancar. 4, 3, 2, dan 1, 100 kali lipat kendorkan seluruh tubuhnya. Bagus sekali. Dan sekarang dengarkan suara saya baik-baik. Apapun yang saya katakan menjadi sebuah kenyataan dan keyakinan yang diyakini kebenarannya. Dengarkan baik-baik. Katakan dalam hati, ya Allah, terima kasih ya Allah. Sudah puluhan tahun Engkau memberikan kehidupan kepada hamba ya Allah. Sudah puluhan tahun Engkau mengurus hamba pagi, siang, sore, malam ya Rabbana ya Karim. Ya Allah, terima kasih. Jantung ini sudah puluhan tahun Kau detakkan tanpa aku bayar ya Allah. Terima kasih ya Allah, paru-paru ini Kau helakkan setiap hari setelah puluhan tahun. Terima kasih ya Allah. Otak ini masih Kau fungsikan dengan baik ya Allah. Segera laporkan sekarang kepada Allah, berterima kasih. Ya Allah, kami tagih janji-Mu la in syakartum la azidanakum. Kami berterima kasih, bersyukur akan Engkau tambah nikmat-Mu. Maaf kalau selama ini kami kufur kepadamu ya Allah. Hanya keluh kesah saja selama ini kami ini ya Allah ya Rabbana ya Karim. Dan sekarang rasakan, laporkan lagi ya Allah, terima kasih. Tetangga kami yang kemarin masih bicara dengan kami, saudara kami yang kemarin masih ngobrol dengan kami, sekarang sudah tidak ada di dunia ini. Terima kasih kami masih diberikan kesempatan untuk bertobat ya Allah. Terima kasih ya Allah bahwa saudara kami ada yang di ICU sekarang. Jangankan untuk jalan ya Allah, jangankan untuk makan yang enak ya Allah, jangankan untuk minum yang enak, untuk bernafas pun harus pakai oksigen ya Allah. Untuk makan pun, untuk berdetak jantung pun harus pakai mesin ya Allah. Terima kasih saat ini masih diberikan kesempatan untuk bertobat ya Allah. Dan bimbing pikiran kami ya Allah, bimbing hati kami ya Allah, bimbing tangan kaki kami ya Allah, bimbing panca indera kami ya Allah, untuk semakin Kau ridhoi, untuk melakukan kebaikan-kebaikan mulai detik ini sampai surga kelak ya Allah. Ya Rabbana ya Karim, jangan biarkan hati kami ya Allah untuk bergantung bersandar kepada selain-Mu ya Allah. Ini yang membuat kami menderita karena kami bersandar kepada suami, karena kami bersandar kepada dokter, karena kami bersandar kepada makhluk. Maafkan kami ya Allah, kami ingin tenang ya Allah, ingin sehat ya Allah. Maka sekarang tarik nafas yang panjang dari hidung, keluarkan lewat mulut. Bagus, sekarang bayangkan ibu kita, ayah kita, bayangkan di depan kita yang sangat jelas. Sampaikan kepada ayah dan ibu kita, wahai ayahku, wahai ibuku, terima kasih ayah, terima kasih ibu. Engkau sudah memberikan kesempatan kami, aku ini sebagai makhluk di dalam rahimmu selama 9 bulan. Terima kasih. Engkau enggak pernah mengeluh sedikit pun, Engkau enggak pernah nangis sedikit pun. Engkau yang memberikan kesempatan mengenalkan aku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mulai detik ini dan seterusnya, semakin senang, semakin bahagia, semakin semangat untuk berbuat baik kepada Allah. Dan mulai hari ini dan seterusnya, aliran darah semakin santai, aliran darah semakin baik dan semakin nyaman. Aliran darah ke otak, ke kepala, ke jantung. Rasakan, tarik nafas, keluarkan yang buruknya. Tarik nafas yang panjang dari hidung, izinkan yang buruknya, yang negatifnya, kedengkiannya, kejengkelannya, keluarkan. Tarik nafas lagi, keluarkan rasa dendamnya dan senyumlah sekarang. Dan saya hitung 1 sampai 10, pada saat 10 nanti buka mata lebih segar, lebih fresh, lebih semangat, lebih optimis, lebih yakin, lebih percaya diri. Semakin yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimanapun, kapanpun, sedang apapun merasakan kehadiran Allah. 1, 2, tarik nafas.
3, keluarkan yang buruknya. 4, pada saat buka nanti pada hitungan 10 nanti lebih segar, lebih fresh, lebih plong, lebih nyaman badannya, lebih ringan kepalanya, lebih enteng dadanya. 7, 8, 9, dan 10 buka matanya lebih segar, lebih fresh lagi, lebih semangat lagi, lebih optimis lagi. Dan sekarang alhamdulillah Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan mulai detik ini dan seterusnya semangat untuk berbuat baik karena Allah yang menilai siapa? Allah. Yang menghargai kita siapa? Allah. Yang membalas siapa? Allah. Lakukan kebaikan kepada setiap orang karena ingin dinilai oleh Allah saja subhanahu wa ta'ala. Itulah Masya Allah. kunci kesehatan lahir dan batin kita insya Allah. Mas Afri mohon izin, saya mau tanya. Abang bisa pegang mic-nya? Boleh Bang? Apa yang Abang rasain Bang? Gak apa-apa Bang. Sepertinya masih merasakan sesuatu ya Ustadz. Ya. Hatinya. Alhamdulillah ya. Orang tua udah nggak ada. Saya anak paling tua. Saya bertanggung jawab pada adik-adik saya semua. Bagaimanapun saya harus bertanggung jawab. Sama istri, sama saudara-saudara saya. Allahumma gfir lana Masih dzunubana banyak yang belum saya lakukan buat saudara-saudara saya. warhamhum kama rabbayana shighara. Ampuni dosa orang tua kami ya Allah. Kasihanilah mereka ya Allah di alam barzah sana. Jadikan sebagai taman-taman surganya Engkau ya Allah. Saya minta saudara-saudara saya doakan saya biar panjang umur. Amin ya Allah, jamaah amin. Boleh maju ke depan Ibu mohon izin. Amin ya Allah. Sekarang saya mau tanya sama jamaah yang ada di studio. Sambil tarik Ibu nafas, mohon Pak. izin. Tarik nafas. Boleh Ibu ke depan ya? Silakan Ibu. Ya, bismillah. Ibu kalau boleh tahu apa yang Ibu rasain? Sebelumnya apa yang dirasa, sekarang apa yang dirasa? Sekarang sudah ada enakan. Dulu saya kayaknya seperti hidup saya sendiri. Semenjak suami saya meninggal. Tapi selalu saya dekat dengan Allah. Saya selalu bersyukur Allah selalu ada untuk saya. Setiap hari saya selalu berdoa sama Allah. Jangan sampai Allah meninggalkan saya. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Setiap harinya kau selalu mencukupi hamba untuk menghidupi anak-anak hamba ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang hamba sudah lega ya Allah. Lega sekarang Ibu ya. Semangat Ibu. Semangat. Kita perlihatkan kepada Allah bahwa kita sebagai hamba Allah yang layak diakui sebagai hambanya Allah. Yang layak diakui sebagai umatnya Rasulullah insya Allah ya Bu ya. Semangat Ibu ya insya Allah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang kaya bukanlah orang yang banyak bergaya apalagi banyak hutangnya, melainkan orang yang kaya adalah ketika hari itu dia sudah mampu untuk makan dan dia mampu untuk berpakaian dan dia selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka itulah orang-orang yang kaya sesungguhnya di mata Allah Subhanahu wa taala. Apalagi hartanya digunakan untuk bersedekah. Ingat ketika kita memberikan sedekah belum tentu orang itu membutuhkannya. Tapi ketika ada saudara kita, tetangga kita atau keluarga kita datang mengetuk pintu kita membutuhkan pinjaman, dialah yang paling pantas kita bantu. Kenapa? Karena dia sedang benar-benar membutuhkan yang namanya uluran tangan daripada kita. Jadilah orang-orang baik di mata Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih yang sedalam-dalamnya untuk guru-guru kita yang tercinta. Mas Sapri makasih sudah datang ke Islam Itu Indah. Dan terima kasih jamaah yang sudah menyaksikan Islam Itu Indah. Semoga kita semua bisa menjadi hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, ya Allah. Ya Allah, begitu indah ajaran Islammu. Sampai ketemu lagi besok ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Transmedia kembali mempersembahkan konser kolosal bintang K-pop paling terkenal. Kini giliran Red Velvet siap mengguncang Indonesia. Datang dan saksikan gratis tanpa dipungut biaya. Dimeriahkan pula oleh artis-artis ternama. Jangan sampai ketinggalan konser Korean Wave 2019 Red Velvet disiarkan langsung dari lapangan Trans City BSD Tangerang Selatan Sabtu 27 April ini mulai jam 7 malam hanya di Trans TV dan Trans 7.